itu salah satu ustadz di Muallim itu nampar saya. Oh gitu. Karena pulang malam kan gitu. Tamparan yang membawa berkah gitu. Betul. Itu yang menarik kemudian saya baca itu Kayak apa itu ya? Philosophy of Sex gitu ya. Itu Oke. dibahas dengan teori kritis. Sebegitunya ya. Yang kita mungkin nggak nyampe ya menganggap seks itu hanya objek gitu ya, bukan kajian gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wonder Home Podcast. Masih bersama saya Syifa Amin. Dan kita pada hari ini kedatangan seorang tidak hanya scholar di bidang ilmu politik, tapi juga aktivis di Muhammadiyah, yaitu Mas Ridho Alhamdi. Gimana kabarnya Mas Ridho? Alhamdulillah baik Mas Syifa dan sehat-sehat selalu. Dan pastinya. sekarang juga diamanahi Ketua LHKP ya. LHKP, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah. Luar biasa itu. Amanah yang besar, selain juga di kampus juga punya amanah sebagai wakil dekan. Gimana ngatur waktunya itu Mas Ridho? Waduh, itu yang harus bisa mengimbangi semua tugas ya. Kalau enggak memang benar-benar membuat tubuh stres memang. Betul. Itu dia harus bagi waktu, mendelegate tugas gitu kan. Kalau enggak mendelegasikan tugas, kita pikir sendiri, wah. Iya, itu jangan lupa untuk bahagia lupa bahagia sampean. Betul itu. Oke, ini Mas Ridho, kita akan ngobrol-ngobrol soal politik warga Muhammadiyah secara keseluruhan lah ya. Ya. Soal menghadapi Pilpres 2024 dan segala macamnya nanti. Tapi sebelum itu, kita pengen ngobrol tentang background Mas Ridho Alhamdi terlebih dahulu lah ya. Oke, siap. Kalau Mas Ridho itu asli dari? Asli Lampung. Lampung ya? Iya. Cuman Bapak itu ada darah Bengkulunya. Oh, ada dari Bengkulu. Jadi memang sering orang mengatakan ya dikira orang Jawa Timur, Iya. apa orang Jogja gitu ya. Tapi secara darah memang darahnya Bengkulu. Bengkulu ya, Melayu. Kalau secara etnis itu iya, Bengkulu tuh. Bengkulu tuh sendiri Bengkulu. Cuman etnis. historisnya dulu ada pengaruh Melayu iya, karena dari bahasa Melayunya itu ada pengaruh. Tapi kalau ditanya seandainya bahasa Bengkulu apa bahasa Lampung, saya nggak bisa. Ini yang seakan-akan kalau bagi orang ilmu budaya tercerabut dari akar ya. Kira-kira gitu. Gitu. Kenapa kalau sampai dipersepsi sebagai orang Jawa Timur atau orang Jogja nggak tahu gitu? juga ya. Mungkin dari face, mungkin dari omongan gitu ya. Logatnya itu ada berat-berat Jawanya kayaknya itu. Gitu ya. Mungkin begitu ya. Atau pernah di Lampung itu kan banyak juga komunitas Jawa di sana. Oh iya. Atau memang ada interaksi dengan mereka juga? Kan bapak ibu saya kan guru SD ya. Mungkin dulu saat saya lahir sebagai guru awal-awal sibuk. Jadi saya dirawat sama bukan tetangga juga sih sebenarnya. Tapi kalau di kampung ya termasuk rumah yang terdekat gitu. Dan diasuh sama mbok-mbok orang Jawa kan gitu. Pantes. Mungkin di gudang ya. Di gudang lagu-lagu Jawa gitu masuk ya. alam bawah sadar gitu ya. Terus kemudian TK itu yang nganter sekolah itu Mbak Rusi namanya, itu tetangga belakang rumah ya orang Jawa. Iya, SD mainannya sama orang-orang Jawa sehingga mungkin terbentuk frameworknya saya itu orang Jawa, hanya mungkin bingkainya saja yang asalnya dari itu. Dari Bengkulu dari gitu. Lampung. Betul. Tapi tangnya, lisannya itu ada pengaruh-pengaruh tetangga segala macam. Makanya kalau saya ke saudara saya yang di Lampung, yang memang dia ada orang Lampungnya dan Bengkulu, memang saya secara psikologis asing karena gitu ya? Iya. Sampai terasa begitu. Betul, tapi saya istilahnya dihormati gitu ya. Karena Ridho ini lulusan luar negeri dan segala macam gitu. Jadi di satu sisi saya agak sedikit nervous karena mau ngomong, kan kalau nama orang kampung, orang di kampung itu kan ya kayak kita ngomong Jawa gitu. Lokalnya. Harusnya kan begitu, ini kok enggak. Jadi kan mungkin secara psikologis ada jarak, itu yang saya juga, wah ini saya nggak nyaman juga gitu. 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 Terus
dari SD di Lampung. Ya, Lampung. Tapi negeri. SMP itu sudah memang juga ke Jogja ya, merantau ke Ya, Jogja ya. SMP langsung dikirim ke Jogja di Madrasah Mualimin, Muhammadiyah Yogyakarta 6 tahun. Sudah, habis itu lanjut S1 6 tahun di asrama terus ya. Sebenarnya di asrama terus ya nggak mengenal Jogja begitu mendalam kan. Gimana kita mau pergi kemana-mana harus jalan kaki. Ya dulu kan Kopata ya. Apa itu? Oh, ini transportasi umumnya transportasi itu. publik umumnya kan pada saat itu ya nggak bisa jauh-jauh kan, uang juga terbatas, jadi belum tahu Jogja ya di asrama aja 6 tahun 6 itu. tahun itu ya. Baru. Tapi memang orang tua juga backgroundnya Muhammadiyah sehingga menyekolahkannya ke Madrasah Muallimin itu. Ya, kalau bapak itu memang Muhammadiyah dari kakek saya, dari bapak itu ketua PCM Bintuhan. Bintuhan itu tanah dari surga langsung kan, Bintuhan ya. Anak Tuhan itu. Iya. Kecamatan sekarang jadi ibu kota. Bintuhan itu di Kabupaten Kaur, di Bengkulu bagian selatan. Ya, itu kakek itu memang ketua PCM, jadi bapak itu SD-nya Muhammadiyah, ya dipengaruhi sama Datuk ya manggilnya ya. Dipengaruhi Datuk itu ya Pak, cara berpikir Muhammadiyah, sampai kemudian pindah. Pas pindah kita di kampung, di kecamatan, namanya Kecamatan Seputih Surabaya, namanya aja Jawa ya. Namanya Seputih Surabaya? Iya, wow. Lampung Tengah itu. Oke. Nah, itu ketua PCM-nya kebetulan alumni Mualimin. Oh, ketua gitu. PCM di situ alumni Mualimin. Bapak saya kan ya salah satu pengurus PCM di situ juga ya. Oke. Udah, terus awalnya itu meminta untuk sekolah di sana dan pulang bisa menghidupkan Muhammadiyah di sana. Di kampung halaman. Gitu kira-kira gitu. Tapi ya namanya cerita kan. Gitu, akhirnya ya sudah S1 di Jogja, jadi aktivis. Pernah setahun saya jadi musyrif di Mualimin itu, tapi cukup setahun aja. Setelah lulus dari Mualimin. Setelah lulus di Mualimin tuh ada 4 orang yang dipanggil sama mudir Mualimin. Kebetulan saya, Mas Mukhlis itu. Mukhlis Rahmanto. Cuman Mas Mukhlis nggak bersedia kan. Oh gitu. Terus Mas Rahman, terus satu lagi Mas Muizuddin. Nah, kebetulan 3 itu yang oke jadi musyrif. Tapi saya cukup setahun aja. Termasuk Mas Rahman tuh setahun, akhirnya berangkat ke Mesir. Setelah itu ya kuliah, jadi aktivis, melanglang buana, sepertinya itu dunia saya kan ya. Ya sudah, sampai tertarik dalam kuliah ya, filsafat gitu ya. Jadi aktivisnya itu ketika di mahasiswa atau sejak di Mualimin sudah? Mualimin itu kelas 2 SMA itu saya menduduki posisi-posisi penting di banyak. Ketua 1, bukan ketua umum ya, ketua satunya Mas Mukhlis itu. Di PR IPM. Terus Pemret majalah Sinar, itu majalah Mualimin. Oh, sudah aktif jurnalistik juga. Terus kemudian saya salah satu koordinator di KIR, Kelompok Ilmiah Remaja. Terus ada ketua umum perkumpulan Sumatera Bagian Selatan, Sumbaksel, gitu. Ikpamasas namanya. Jadi saya setidaknya megang 4 itu. Memang sedari dulu ya. Jadi ya akademi nggak terlalu nggak terlalu pinter-pinter amat gitu ya. 4-5 gitu aja urutannya dulu itu. Oke, rankingnya tapi bagus dengan segudang aktivitas itu tadi. Tapi kalau yang sekarang dirasakan oleh Mas Ridho, pendidikan di Madrasah Mualimin itu membekali apa buat Mas Ridho di kemudian hari itu? Iya, jadi pertama bagi saya memang selama di Mualimin itu yang paling saya rasakan adalah membekali pertama kemandirian saya ya. Kemandirian tentu dalam menghadapi hidup yang sangat ya apa adanya. Saya harus menerima makan yang dimasak apa adanya. Dan itu pun ya saya hidupi dalam hidup kan ya. Artinya sebelum kemudian seperti lebih baiklah sekarang daripada sebelum-sebelumnya gitu. Membuat kemandirian, terus kemudian memberikan ruang bagi saya untuk meningkatkan soft skill saya gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak mudah dulu ketika di majalah Sinar saya harus pernah suatu ketika tahun 2000 saat Ceylon Seven
booming gitu ya. Booming ya. Saya kemudian kita ngambil tentang naiknya musik Jogja gitu. Nah, headline-nya itu liputan utamanya itu liputan utamanya itu tentang Sheila on Seven gitu Oh kan. gitu. Wah, ini minjem motor hanya ada satu tapi orang 3 gitu. Nah, udah kita cenglu kan gitu ya. Kenceng telu. Nah, kenceng telu itu ketangkep polisi itu. Oh gitu. Hah, Mau wawancarai mau Sheila. wawancara Sheila. Akhirnya ya udah akhirnya pakai KTP-nya salah satu temen gitu. Oke. Kena gitu. Akhirnya tapi kita sudah janjian dan ketemu akhirnya dengan Sheila on Seven. Jadi rasanya puas juga gitu ya. Gitu. Terbayar lah. Terbayar walaupun ketangkap polisi. dan pulang-pulang ya karena malam ya menjelang maghrib. Wah, itu salah satu Ustadz di Mualim itu nampar saya. Oh gitu. Karena pulang malam kan gitu. Tapi ini apa salah ya saya ya. Tapi saya saya sadari ya itu membuat saya teguh ya, memang ternyata nggak mudah juga ya gitu. Berbuat baik saja dianggap salah gitu ya, apalagi berbuat salah gitu. Tapi justru itu membuat saya semakin kuat mentalnya gitu ya. Bagus responnya berarti. Bukan kalau zaman sekarang kan ada kasus apa? Ya, begitu kan HAM, bullying, terus kemudian nanti akan dikirim ke polisi gurunya. Betul. Makanya ketika ketemu ustadznya, kadang ketemu ustadznya gitu kan, wah Ridho ini, iya Tat ini berkat tamparan ustadz kan gitu ya. Makasih atas tamparan yang membawa berkah gitu. Betul. Itu jadi soft skill tertentu saya ya. berekspresi ya. Dulu saya sebenarnya sanawiyah itu orang yang grogi dengan panggung. Oh ya, demam panggung gitu ya. Betul. Tapi ya benar mematahkan rasa takut sampai kemudian saya harus aktif di mana-mana. Apa yang bisa mempush dan mengurangi demam panggung itu? Ya sering ngomong, memaksakan diri gitu ya. Ngomong, mengeluarkan ide, dan karena banyak baca itu mungkin. Jadi saya baca. Jadi kalau ngomong sampai saya sendiri, ini saya ngomong kemana-mana gitu ya. Mungkin itu ya, karena saya menganggap kemudian buku itu seperti gizi ya. Jadi orang itu ngomong itu adalah ini aja, hilirnya aja, konsekuensi aja dari gizi, karena kebanyakan gizi itu. Gitu. Nah, dorongan membaca itu dari mana datangnya? Karena ada fasilitas untuk itu atau ada inspirasi dari? Pertama ada fasilitas gitu ya. Kedua kan kita di asrama, kalau yang lainnya guyon cekaka. Ini ngapa gitu ya? Saya jauh gitu ya dari Lampung ke sini, nggak ada siapa-siapa itu. Nggak ada saudara, nggak ada sebenarnya sih. Artinya kalau Kamis sore, ya kan liburnya kan Jumat ya. Kamis sore itu kan anak-anak yang lain pulang kan. Pulang, saya ngapain gitu ya. Ya udah akhirnya minjem buku jadi baca. Baca. Sebenarnya padahal saya sanawiyah dulu juga SD dulu kan nggak suka gitu ya. Nggak ngerti baca, kita di kampung pedalaman sana ya. Nggak ada fasilitas gitu. Ketika di sini tuh mulai mengenal buku satu-satu cerita, terutama novel, cerpen, sampai ketemu cerita yaitu Hamka, Hamzah Fansuri, Aa Nafis yang robohnya surau kami. Saya yakin anak-anak zaman sekarang nggak paham itu kan Mas. Sampai ya itu novel-novel modern yang tahun 2000-an awal kan Supernova ya. Laman Saman Larung. Samannya siapa itu namanya? Siapa saya juga lupa itu. Iya, samannya orang Hutan Kayu itu apa? Ya, Ayu Utami. Karena sekarang udah jarang juga. Sekarang dulu sastranya itu sana saya itu. Akhirnya ya sudah dari situ senang baca dan kemudian dampaknya jadi senang nulis. Gitu ya. Masa formatifnya jadi dibentuk salah satunya oleh bacaan-bacaan sastra itu tadi. Betul. Dan itu juga yang menginspirasi kemudian oke deh, saya kuliahnya coba memang sedari awal pengen mempelajari filsafat di satu atau? Sebenarnya tadi tuh karena mungkin senang sastra ya, yang enteng-enteng sampai kemudian nggak tahu kok ini apalagi sastra semua di perpustakaan tuh habis. Terus kemudian mungkin agama ya, tapi kan ada mungkin arsiran dengan yang sedikit filsafat gitu ya, sampai kemudian
Saya sering ke shopping, dulu kan shopping yang lama ya, shopping center itu, beli buku-buku kisah-kisah Nabi, Oke. harga 500 dulu itu kan, Iya. yang tipis-tipis gitu ya. Lalu kemudian sampai, namanya kan ngeliat-ngeliat buku ya, ini buku filsafat apa gitu ya, akhirnya ketemu Sokrates, Plato, Oh, gitu, kita beli-beli. nama-nama tokoh Pertama, besar. pusing juga membaca buku-buku itu, tapi kok kelamaan tertarik dengan harus menaklukkan buku yang sulit itu. Nah, di situ kemudian kok tertarik ya ini selama aliyah kan belajar akidah ya. Sampai pada perdebatan Jabariyah, Qadariyah dan seterusnya itulah. Saya juga lupa juga ya. Sampai teologi modern dan segala macam itu ya udah dari situ akhirnya perdebatan kritis dalam diri itu senang gitu baca-baca itu. Wah, ini kayaknya ngambil akidah filsafat menarik kayaknya gitu. Saat itu nggak berpikir masa depan saya gimana, nggak ada terpikir gitu ya. Semester 3 itu kan ketemu banyak orang, besok kerja jadi apa? Wah bingung ini kan. Tapi ya karena pergulatan dengan aktivis, tentu isu filsafat tidak hanya filsafat murni ya, kemudian senang dengan filsafat politik. Itu yang kemudian diskusi-diskusi di forum, banyak forum kan tentang isu-isu politik ya, sehingga kemudian membuat diri saya ini kayaknya mendalami filsafat politik menarik juga gitu ya. Sehingga kemudian ketika saya ngambil skripsi tentang oksidentalisme ini kan ya sebenarnya oksidentalismenya Hasan Hanafi ya, itu kan ada kaitannya dengan politik ya, bagaimana membangun timur yang ditimurkan sebagai subjek kan begitu ya, bukan timur yang dipersepsikan oleh para oksidentalis gitu ya, para orientalis yang melihat barat, yang melihat timur itu seperti yang mereka persepsikan. Lalu kemudian saya banyak baca Al-Islam Al-Yusra ya kan, punya Al-Yasar Al-Islam ya. Term-term Islam udah mulai lupa ini kan ya. Nah, itu sudah mulai dari situ. Akhirnya ya bagaimana baca kisahnya Hanafi, perlawanan dulu dia ikut Ikhwanul Muslimin kan ya. Iya, itu salah satu anak kandung Ikhwanul Muslimin juga, tapi versi kirinya. Ya, perlawanan. Ini kan semangat perlawanan itu yang membuat diri saya kemudian ketemu dengan teori-teori kiri, Oke. Ya berkelana dengan dari Hegel termasuk kemudian Marx sampai madhab Frankfurt ya kan, termasuk teori kritis ke situ ya sudah akhirnya S2-nya kita lanjutkan dalam ilmu politik ilmu gitu. politik. Udah sampai sekarang ya akhirnya kita konsisten. Kalau kemudian ke Jerman itu tahun berapa? 2014. Oh, 2014. Menjelang Pilpres itu saya berangkat. Atau setelah Pilpres ya, saya lupa ya. Pilpres Jokowi awal berarti ya. Atau saya nyoblosnya di Frankfurt Frankfurt, ya. Lupa itu juga juga saya. Terinspirasi oleh ke Jerman itu teori apa yang dibaca di teori kritis itu atau ya, sebenarnya enggak juga sih. Tapi memang pada saat itu yang sedikit memotivasi saya itu Mas Norma Permata kan. Oh, nama Permata UIN. Karena dulu kan pasca Muktamar Muhammadiyah Jogja, saya diminta pengurus LPCR sebagai pengembangan cabang dan ranting. Ketuanya kan Mas Norma Permata. Dari situ diskusi. Walaupun memang dulu pengen punya cita-cita ke Jerman karena baca pengaruh itu. Ini kok Jerman ini istilahnya filosof semua ya, Immanuel Kant, Hegel, terus kemudian Habermas, Adorno, Max Michener, ya dan banyak sekali, termasuk Karl Marx sendiri ya, walaupun meninggalnya di London. Dari situ kemudian, saya pengen belajar mendalam lah tentang teori-teori sosial kritis gitu ya. Dan kemudian ya nyambung aja, ketemu, ya sudah saya kemudian mencari jalan gimana caranya sampailah ketemu profesor saya itu namanya Christoph Such, masih muda ya. Kelahiran 74 apa 75. Still young. Iya, still young karena dia profesornya usia 32 tahun. Ya, jadi nggak jauh beda juga dengan saya. Jadi ya dari situ kemudian ya sudah akhirnya berangkat dan
Kalau di sana itu by research atau By research ya, walaupun semester pertama diminta profesor ikut 2 mata kuliah lah biar mengenal tentang apa politik Eropa ya. Jadi saya mengerti juga bagaimana politik Eropa, termasuk juga bagaimana mereka sebenarnya apa ya dengan soft power ingin menguasai dunia gitu ya. Jadi dari situ minimal saya belajar nggak hanya sekedar riset, tapi setelah itu ya sudah murni by research ke perpustakaan. Kadang di perpus kerjanya cuman mengcopy scan gitu loh. Jadi di sana itu ada scan apa ya? Scan bukan scan yang begini, tapi scan yang apa begini terus dari layar atas. Oke ya. Jadi kemudian sampai satu buku tuh bisa saya pencet bawahnya begini gitu. Jadi kerjanya nyekan dan nggak habis-habis saking bukunya banyak. Itu di kampus saya yang menurut saya sebenarnya middle class ya. Ketika saya ke Frankfurt, ke Berlin, luar biasa. Banyak kajian-kajian yang di luar Nurul, kira-kira gitulah. Ini yang masih belum dieksplor ya. Yang menurut saya di kepala saya nggak ada. Itu di situ para ilmuwan sosial itu sudah membahas gitu ya. Termasuk seandainya yang menarik kemudian saya baca itu kayak apa itu ya? Philosophy of Sex gitu ya. Itu dibahas dengan teori kritis. Sebegitunya ya, yang kita mungkin nggak nyampe ya menganggap seks itu hanya objek gitu ya, bukan kajian gitu. Iya. Tapi bagi mereka itu sudah menjadi pembahasan. Foucault juga nulis tentang ya. Dia serius, artinya kajian apapun yang mereka lakukan, melakukannya nggak setengah-setengah gitu. Betul itu. Bahkan seandainya buku tentang Socrates itu satu rak sendiri. Wah, ini kok sebegitu seriusnya orang ya. Membahas satu sosok saja, pemikiran apapun dari perspektif apapun dibahas satu rak besar sendiri. Ini makanya saya ya nggak habis-habis ke Frankfurt, ke Universität Freie itu di Berlin, Freie ya kalau bahasa Inggrisnya Freie Universität, itu nggak habis-habis juga gitu karena ya nggak tahu juga ya. Sampai ya pulang tuh, aduh ini tambah stres saya di sini. Dulu sudah merasa nggak tahu, kok merasa banyak yang nggak tahu gitu justru Betul itu. Kalau kajian Mas Ridho sendiri tentang apa waktu fokus nulisnya? Kalau disertasi saya itu tentang partai politik sebenarnya. Ingin memisahkan agama itu harus murni, tidak boleh ada campuran di luar agama. Apalagi kemudian politik itu dianggap limbah kehidupan. Karena di dalamnya urusannya sepertinya neraka saja kan gitu ya.